105,6 FM Radio Kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Halo, hai happy people. Gimana nih kabarnya siang ini? Udah pada mam siang belum? Jangan sampai happy people udah aktivitas tapi perut masih kosong ya. Tapi pernah gak sih happy people ngalamin kayak aku? Pengennya sih kelihatan produktif, pengennya ya siang-siang pesen kopi gitu kan, nugas sambil nyeruput, yang padahal aku sarapan aja belum. Aduh, jangan diikutin ya happy people. Awalnya sih emang aman-aman aja, aman banget malah. Tapi kok lama-lama perasaan aku gak enak ya? Bukan perasaan doang, tapi perut aku juga. Tahu dong ini arahnya kemana? Ya itu loh, ngopi siang-siang tapi skip sarapan. Tapi sebelumnya, di tengah keceriaan siang ini, aku mengizinkan menyampaikan sebuah kabar yang cukup membuat hati kita berduka. Telah berpulang ke rahmatullah, Dr. Insinyur Ujang Sehabudin Magister Sains. Beliau adalah seorang pendidik yang berdedikasi tinggi dalam mencerdaskan generasi bangsa. Tentunya kabar ini menjadi kehilangan yang mendalam, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi keluarga besar IPB University. Kita doakan semoga almarhum mendapatkan tempat di sisi terbaiknya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan. Amin. Happy people, yuk sejenak kita kirimkan doa terbaik dari hati kita masing-masing sebelum kita melanjutkan hari ini dengan semangat seperti yang beliau ajarkan. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berbuat baik. Happy people, kabar duka tadi emang jadi pengingat buat kita semua bahwa hidup itu singkat dan penuh makna. Karena itu penting banget buat kita menghargai setiap waktu dan menghargai diri kita sendiri tentunya. Oh ya anyway, balik lagi ke pembahasan tadi. Tapi aku ngerti sih happy people, buat anak Gen Z ngopi itu emang udah jadi cara paling simpel buat refresh otak dari hektiknya huru-hara kehidupan dunia yang sangat amat dahsyat ini. Ngopi tuh jadi kayak mini healing gitu gak sih? Ya gak sih? Coba deh, happy people duduk dulu, break dulu sebentar aja, santai dulu. Emang apa sih yang dikejar? Hush, banyak ya culture Gen Z dengan segala wishlistnya. Nah, ngomong-ngomong soal healing, dilihat dari berita di media sosial sekarang, dunia ini tuh lagi butuh healing juga deh kayaknya. Tapi masa iya kita suruh satu dunia ngopi? Ya enggak dong, repot ya say, bahasa Sunda namanya riweuh gitunya. Makanya cocok banget kalau siang-siang gini kita dengerin lagu yang remind kita buat peduli each other dan juga lebih aware sama sekitar. Kayak I feel like everyone needs to read the lyric to this song at least once. Karena emang selain good vibes, menurut aku tuh liriknya juga bagus banget happy people. Enjoy listening. Where is the love? The Black Eyed Peas. Check this out. Yeay, masih bareng aku Queenie di Happening. Happy people, happy vibes. Happy people, dengerin aku dari mana nih kira-kira? Adakah yang masih di kampus atau masih di jalan kena macet karena masih bingung mau cari makan siang apa? Sabar ya happy people. Tuh kan udah di mention, udah di lovely reminder juga loh. Nah, jadi happy people jangan sampai skip makan siang cuman gara-gara sibuk scroll atau ngejar deadline ya. Tubuh juga sebenarnya butuh asupan biar tetap fit. Gak cuma hati juga loh yang butuh healing gitu. Jadi yuk makan siang dulu, isi energi baru, lanjut aktivitas lagi. Tapi masih bareng aku Queenie di Happening ya. Happy people, happy vibes. Anyway, aku mau tanya deh, tujuan healing tuh sebenarnya apa sih? Untuk apa sih happy people? Untuk recharge kan? Tujuan kita dari healing ini tuh sebenarnya adalah untuk ngurangin stres, untuk ngurangin overthinking, dan juga of course untuk ngurangin beban supaya kemudian ketika emang kita harus kembali ke aktivitas, kita udah ready banget gitu, udah siap. Artinya kita sebenarnya gak perlu ngelakuin hal-hal yang bikin rumit gitu untuk bisa recharge energi. Kita bisa mulai dari ngelakuin hal-hal yang kita suka, yang buat kita tuh nyaman dan bahagia banget happy people. Misal 10 menit sampai 15 menit kita diam, duduk. Ya diam aja gitu sambil duduk.
tarik nafas, buang nafas, dengerin lagu favorit kalian, atau dengerin lagu yang iramanya tuh cukup rendah. Nah itu juga udah bisa jadi healing loh happy people. Sebenarnya tuh gak butuh uang, gak nyita banyak waktu juga, tapi kerjaan dan tugas kita tuh juga bisa tetap selesai gitu. Jadi jangan sampai healing ini kita jadiin alasan buat kita ngehindar dari tanggung jawab kita ya. Kalau stres dikit healing, kena pressure dikit healing. Nah pertanyaannya itu healing apa ngehindar, apa sengaja ngilang gitu kan buat healing. Jadi healing apa hilang gitu tuh maksudnya. Aduh siapa tuh yang kayak gitu? Aku sih gak ikutan ya, happy people juga no ya, jangan ya. Nah, tapi justru gara-gara kebiasaan healing inilah sering banget nih kita denger Gen Z dijuluki sebagai strawberry generation. Aduh, masalah Gen Z ini banyak banget ya, banyak banget, complicated banget kayaknya. Ini tuh topik yang sering banget jadi bahan perdebatan. Buat yang belum tahu, istilah strawberry generation ini awalnya tuh dipopulerkan di Taiwan. Maksudnya tuh apa tuh? Jadi generasi muda yang dianggap rapuh kayak buah strawberry. Kelihatannya tuh manis, cute, seger gitu kan, tapi gampang penyok. Kalau ketekan dikit benyek gitu. Dari situlah muncul stigma negatif. Gen Z katanya si paling healing, boros berkedok self-reward, remaja jompo, lemah, manja, sampai dibilang mental tempe. Aduh parah banget ya. Padahal mah Gen Z ini cuma gak mau ribet aja gitu. Sebenarnya nyari yang simple. Menurut happy people gimana nih? Pertanyaannya bener gak sih? Atau ini cuma stereotip aja yang sebenarnya tuh nggak ngada-ngada gitu, cuman ngada-ngada aja, nggak nyambung sama kenyataannya. Kalau dipikir-pikir, self-reward itu misalnya bisa aja dilihat sebagai bentuk apresiasi diri biar tetap semangat. Healing, ya siapa sih yang nggak butuh istirahat di tengah hidup yang makin hektik ini? Jadi jangan-jangan justru Gen Z punya cara unik buat survive di era gempuran akhir zaman yang penuh tekanan ini. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang label-label itu muncul karena emang ada perilaku Gen Z yang kelihatan rapuh, gampang nyerah, impulsif, atau konsumtif. Jadi makin rame nih perdebatan. Jadi happy people setuju nggak kalau Gen Z disebut strawberry generation dengan segala stigma negatifnya? Apakah itu fakta? Atau sekedar label lebay yang dibesar-besarkan? Tapi ada yang lebih menarik lagi tahu happy people. Apa nih? Quick info aja ya nih. Kalau misalkan kita tuh mungkin counter ya, selain Gen Z yang katanya strawberry generation, dikit-dikit healing terus. Nah dilansir dari kompas.com, psikolog tuh bilang kita anak-anak Gen Z ini punya cara unik lain buat bertahan hidup. Wih canggih ya. Strateginya tuh Gen Z tuh namanya happy people, gak ada yang bisa nebak nih kira-kira. Jadi nama istilahnya tuh phase. Nah apalagi nih kalau biasanya orang tuh respon masalah pakai mode fight, flight, atau freeze. Nah kita nih Gen Z punya satu level up sendiri, yaitu phase. Phase itu maksudnya kita bisa hadepin masalah dengan cara lebih chill, santuy gitu ya, tapi tetap sehat. Kayak berani ngomong, say no kalau nggak nyaman, humble, tetap connect sama orang lain, tapi juga bisa jaga diri dari sekitar. Makanya nggak heran kan kalau Gen Z sering dibilang paling vokal, paling speak up, tapi juga paling aware kalau soal mental health. Tapi ya happy people, meskipun kita jago jaga image, jago nutupin masalah, jangan pernah lupa kasih space buat diri untuk jadi diri sendiri ya happy people. Kadang gak apa-apa kalau kelihatan rapuh, it's okay. Emang kenapa sih? Itu juga bagian dari fase menuju dewasa tahu. It's human being. Image itu apa yang orang lihat, tapi hati adalah siapa kita sebenarnya, happy people. Jadi biarin hati bicara lewat lagu Come Inside My Heart. Enjoy listening, check this out. Hai happy people, balik lagi sama aku, Queenie The Happening. Gimana happy people? Masih semangat dengerin gak? Semangat dong ya. Dari tadi kita udah ngomongin Gen Z dengan segala kontroversinya, tapi masih ada yang kurang satu nih. Happy people bisa nebak gak kira-kira apa yang Gen Z banget tapi belum kita bahas? Yup, self-reward. Gimana happy people menurut kalian? Perlu apa enggak nih self-reward?
Tapi kalau kata aku, menurut aku ya, ini mah sekali lagi gitu disclaimer, menurut aku sebenarnya self reward itu bukan cuma perlu, tapi penting banget happy people. Kita sering ngerasa harus aktif terus, capek terus, produktif terus, sampai lupa bahwa diri kita juga butuh diakui dan dihargai oleh kita sendiri. Ya syukur-syukur sih kalau ada orang yang spesial ya. Tapi kalau gak ada juga gak apa-apa sih, aman aja. Toh in the end juga you just have yourself. Oh, this is me against the world. Dah. Aku jadi inget kalimat dari James Clear di bukunya yang judulnya Atomic Habits. Di situ dia bilang, what is immediately reward is repeat. Waduh, apa tuh artinya? Artinya, ketika kamu ngasih penghargaan setelah berhasil lakuin sesuatu, otak kamu bakal lebih semangat buat ngulangin kebiasaan baik itu lagi. Jadi self reward bikin proses berkembang jadi terasa lebih manusiawi. Gak keras terus, gak tegang terus, lebih ada funnya juga. Self reward bisa sekecil tidur siang tanpa rasa bersalah loh happy people. We deserve tidur siang setiap hari kalau bisa mah. Soalnya aku kayak gitu. Terus bisa juga sesimpel ngopi kalau emang suka ngopi. Jangan santai sore atau bahkan sekedar ngomong ke diri sendiri. Aduh, kita keren banget ya hari ini. Kok gak nyangka kita pintar ngadepin masalah. Aku kira kemarin masalahnya besar banget. Pas dilewatin ternyata easy peasy lemon squeezy gitu ya. Super easy. Aku makin sayang deh sama aku sendiri gitu. Misal sambil peluk juga gak apa-apa, sambil peluk diri sendiri gitu. Kadang satu-satunya validasi yang kita butuh itu dari diri kita sendiri. Sering ngebut di jalan. Ingat gengs, jalan raya itu bukan arena balap. Sekali lengah, nyawa taruhannya. Pakai helm, taati rambu, dan jangan main HP saat berkendara. Biar perjalanan kamu aman, keluarga di rumah jadi tenang. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio KMN Sukabumi. Untuk keselamatan kita semua. .6 FM Radio kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Waduh, gak kerasa banget ya happy people. Kita udah nyampe di penghujung siaran siang ini. Dari tadi kita udah ngobrol topik-topik seru seputar Gen Z. Mulai dari healing yang jadi andalan buat nge-refresh diri, terus nyambung ke Strawberry Generation yang bikin kita makin paham gimana Gen Z sering dianggap fragile tapi sebenarnya punya banyak potensi. Lebih bahas soal face, sampai terakhir ngomongin self-reward. Dan jujur, menurut aku kalau ngomongin Gen Z itu ibarat lagi scroll TikTok alias gak ada endingnya. Selalu ada tren baru, insight baru, bahkan drama baru yang bikin kita gak pernah kehabisan bahan buat dibahas. Tapi karena waktu udah mau habis, aku harus pamit undur diri nih guys. So sad. Happy people jangan sedih ya, karena aku udah siapin satu lagu yang super manis kayak aku pastinya, collab kece Lady Gaga bareng Bruno Mars. Ini dia, Die With A Smile. Enjoy the vibes happy people. Bye bye, see you. 105,6 FM Radio kami, Radio KMN Sukabumi. It's happening, happy people, happy vibes. Ready